Yes, haleluya. Sabda berbahagia. Kali ini kita lanjutkan bagian yang keenam, ya, yaitu berbahagia orang yang suci hati. Dan tentunya bicara suci hati, tidak ada di antara kita yang suci hati dari bawaan lahir. Karena rupanya suci hati adalah manifestasi dari pembentukan, proses yang mana pembentukan dan prosesnya juga adalah dari respon Allah yang mana kita memohonkan hati nurani yang bersih. Nah, berikut bicara tentang hati nurani dari hati yang suci, Matius 5 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Masing-masing pernah dengar lagu pujiannya Open the Eyes of My Heart Lord, ya, supaya bisa melihat Allah, dan rupanya orang-orang yang melihat Allah mereka bahagia. Ini adalah manifestasi yang berikutnya, bahwa suci hati saja bahagia. Dampak dari suci hati melihat Allah double-double bahagianya. Nah, di antaranya kita melihat ini teks dari apa yang ada kita baca. Ya, di sana disebutkan pure in heart. Ya, mereka yang murni hatinya terberkati. Ya, bukan nanti, sekarang. Bahagia bukan nanti, tapi sekarang. Dan dikatakan di dalam teks bahasa Yunaninya, kata roi tekardia. Ya, diberkati mereka yang hatinya itu bersih. Di sana disebutkan di dalam bahasa Ibrani, diberkati mereka yang bersih hatinya karena akan menemui Allah. Jadi bukan hanya melihat, tetapi akan menemui Allah. Yang mana kata Ibrani untuk murni hati digunakan istilah bar dan istilah kataros. Yang mana diantaranya bar atau kataros itu dipakai untuk menyebutkan gandum yang bersih oleh proses penampian dengan bantuan hembusan angin. Mungkin untuk generasi sekarang jarang itu melihat itu. Itu biasanya generasi yang hidup-hidup di 90-an kali 80-an masih melihat, ya, di mana beli beras di pasar atau di toko, orang tua pada masa 80-90 itu nggak percaya kalau itu udah bersih. Jadi itu pasti ditampi lagi. Kalau sekarang kita udah terlalu yakin, langsung bersihkan, masukin di magic jar, dimasak. Ya, kalau dulu ditampi. Ini adalah gambaran dari hati yang suci yang membuat kehidupan orang percaya bahagia. Jadi gambarannya adalah seperti gandum yang bersih dari sekam-sekamnya berkat penampian hembusan angin. Nah, suci hati yang mana diwakili kata bar dalam bahasa Ibrani dan kata ros dalam bahasa Yunaninya, ya, di sana juga memiliki gambaran tentara pilihan yang sudah dipisahkan dari pasukan yang kurang bermutu. Tentara pilihan yang sudah dipisahkan dari yang tidak berpengalaman. Tentara pilihan yang sudah dipisahkan dari mereka yang tidak berdedikasi. Ini gambaran tentang suci hati. Karena itu di awal saya katakan bahwa suci hati bukan bawaan lahir, tetapi merupakan manifestasi dari sebuah proses. Dan digambarkan lagi, kata bersih hati atau murni hati, itu dianalogikan seperti susu atau anggur yang benar-benar tidak bercampur air. Jadi tidak ada kandungan air sedikit pun. Murni susu, murni anggur. Dan juga digambarkan analoginya seperti logam yang benar-benar murni tanpa campuran sedikit pun. Dari sini kita
mengambil kesimpulan awal bahwa kebahagiaan yang berasal dari hati yang suci adalah manifestasi dari sebuah proses yang mana diawali prosesnya itu dari kembalinya seseorang kepada Tuhan. Mungkin istilah yang biasa kita dengar adalah bertobat. Dan ada kaitan antara bertobat dengan baptisan dengan jalan kesucian hati. Tapi tentunya ini bukan kapok, karena kapok dengan bertobat adalah dua hal yang berbeda. Ibrani 10 ayat 22 tertulis, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi sekali lagi, hati yang murni, hati yang suci bukan sekedar niat. Ada jalan untuk masuk ke sana. 1 Petrus 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, mereka yang menunda-nunda untuk memberi diri dibaptis dengan alasan beresin hati dulu, maka dijamin hatinya nggak akan pernah beres. Karena rupanya baptisan adalah sebuah langkah awal di mana mungkin disebut langkah kedua kali, karena langkah pertamanya bertobat. Langkah keduanya dibaptis. Di langkah kedua inilah momen di mana seseorang memohonkan hati nurani yang bersih kepada Allah. Jadi lagi-lagi, hati nurani yang bersih adalah kerja Allah di dalam diri seseorang, karena orang tersebut memohonkan hati nurani yang bersih itu kepadanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita yang hadir dan juga jemaat yang ada tergabung online pada kesempatan ini, Anda bukan orang yang baru mau masuk schedule baptisan. Ya, kita semuanya sudah melewati itu. Oleh karena itu yang saya mau sampaikan begini, tidak ada alasan sekarang Anda dan saya hatinya nggak suci. Karena apa yang kita mohon lewat proses baptisan kita, Tuhan sudah jawab. Dia tidak hanya membersihkan hati Anda dan saya, namun juga Dia memberikan rohnya buat kita ini masing-masing, sehingga hati kita mampu untuk, saya pakai bahasa tetangga ya, kembali ke fitrah semula gitu. Ya. Di mana Anda dan saya dikembalikan lagi kepada gambar dan rupa yang Tuhan inginkan dalam sebuah proses perjalanan kehidupan yang dimulai dari pembentukan hati yang baru. Karena itu nggak ada alasan sebetulnya untuk kita yang sama-sama saat ini menerima kembali pembelajaran ini bicara mengenai nggak mungkin hati saya murni, tidak mungkin hati saya suci, karena nggak ada alasan itu yang dibenarkan, karena memang Anda dan saya sudah menerima fasilitas daripada Roh Kudus bekerja dalam diri kita masing-masing untuk digarap masalah kemurnian hati. Ibrani 10, 1 Petrus 3 jelas bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bahkan dikatakan bahwa baptisan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Dan momen permohonan itu sudah lewat dalam hidup kita. Kita sedang memasuki masa di mana permohonan itu dijawab Tuhan sudah. Nah, bicara tentang hati yang suci. Berikutnya adalah Mazmur 24 ayat yang keempat tertulis, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya.
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Perhatikan baik kalimatnya. Jadi gini, bukan karena bersih tangannya, bukan karena murni hatinya, makanya tidak menipu, makanya tidak bersumpah palsu. Namun, karena tidak menipu dan tidak bersumpah palsu, makanya menjadi bersih tanganmu. Makanya menjadi murni hatimu. Oleh karena itu, suci hati itu karena kita tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak menyerahkan diri kepada sumpah palsu. Karena ketika Anda dan saya memohonkan hati nurani yang baik, maka Tuhan menjawab itu dengan berkarya di dalam Anda dan saya. Namun, sementara Allah berkarya membersihkan, demikian juga kehidupan di sekeliling kita, itu mengerjakan proses dengan jalan yang berbeda. Yang akhirnya Anda dan saya harus bersikap, mau menyerah kepada penipuan, mau menyerah kepada sumpah palsu, atau tidak. Karena ini yang di awal saya katakan bertobat dengan kapok, dua hal yang berbeda. Ya. Kalau lihat yang kemarin-kemarin, serulah memang. Ya, dunia ini cukup seru dengan orang-orang yang gila. Saya mau bicara yang mana? Kasus narkoba. Kasus narkoba, semua yang ketangkep sebetulnya menyesal karena ketangkap. Karena kalau nggak ketangkap juga nggak nyesal. Percaya deh, kalau mereka ada rezekinya, ya nggak usah ke Amerika, mereka ada rezekinya mampir ke Belanda aja. Ada satu distrik di Belanda yang Anda bebas di area itu untuk menghisap ganja. Kalau mereka dapat rezekinya juga pasti yang ngisep lagi di situ. Ya. Jadi di sini akhirnya bukan bertobat, tapi menyesal karena ketahuan. Ya. Ada yang lebih seru lagi belakangan ini, di mana mereka yang mantan ex tapi korupsi bisa kembali lagi ke kancah politik. Ya. Walaupun tidak ada hukum di negara kita yang mengatur untuk tidak memperbolehkan itu. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa ketika hati nurani dibersihkan, ketika Allah bekerja di dalam Anda dan saya, maka melanjutkan perjalanan lurus bersama dengan Tuhan atau putar balik arah, itu sudah bukan lagi kendalinya Tuhan. Itu ada di tangan Anda dan saya. Nah, Amsal 20 ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, agak serem juga dibilang pukulan membersihkan lubuk hati. Ini nggak bicara tentang ayat kekerasan, tapi gini, hidup ini kan ibarat sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan itu ada hal-hal yang melegakan, ada hal-hal yang memberikan tekanan. Dan tidak jarang Anda dan saya harus diperhadapkan dengan pukulan-pukulan masalah, situasi yang membuat kita ini memilih menyerah atau membuat kita mampu menjadi lebih kuat. Nah, pilihannya memang tergantung pada cara kita menanggapi. Ya, 1 tahun, 11 bulan ya hari ini dengan situasi yang ada. Anda mau memilih tetap waras atau menjadi penuh dengan stres, tekanan karena terlalu banyak peluang yang tertutup, karena memang uniknya hidup ini ketika Anda mencari yang nggak ada, maka semakin nggak adalah hidup. Paham ya? Karena biasanya mereka-mereka yang tertindas dalam kehidupannya di dalam perjalanan hidup ini adalah mereka yang nyari yang nggak ada. Ya, sementara yang ada tidak dipergunakan. Nah, sayangnya banyak orang yang gagal memahami tujuan kebaikan yang Tuhan sediakan untuk hidup kita masing-masing lewat masalah yang kita hadapi. Kalau saya katakan masalah, sekali lagi saya ulangi, bukan masalah yang kita buat ya, tapi sebuah kendala
yang terjadi secara natural menghadang Anda dan saya. Itu konteks masalah yang saya ngomong. Jadi bukan lu bikin sesuatu yang ngawur, terus kemudian yang ngawur itu berbalik dalam hidupmu, lalu kemudian kamu bilang, ini masalah. Itu bukan masalah. Itu lo yang bikin. Ya. Nah, jujur, ya sesungguhnya kita pasti sering justru melontarkan reaksi bodoh, reaksi yang penuh amarah terhadap masalah daripada mengambil waktu untuk menenangkan diri dan berdiam sejenak. Karena itu, mari kita memaksa diri kita untuk memahami kalau Tuhan itu sesungguhnya memakai masalah yang tadi konteksnya nature tadi untuk melakukan hal baik dalam hidup Anda dan saya. Di mana seringkali bahkan tidak jarang, ya kalau saya bilang seringkali, ya dikomplitkan dengan tidak jarang, Tuhan itu pakai masalah untuk mendorong Anda dan saya keluar dari area yang Anda dan saya bisa dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, hal ini kadang seperti api yang nyala dalam hidup Anda dan saya, supaya kita bisa bangkit, kita bisa keluar dari area tersebut. Karena biasanya tidak ada penghadangan dalam hidup ini membuat kita tidak mengambil langkah yang baru. Dan keberanian untuk melangkah memulai sesuatu yang baru, itu membuat Anda dan saya bisa sampai pada tempat yang Tuhan mau. Karena itu, pukulan itu disebutkan di Alkitab membersihkan lubuk hati. Dan ini adalah bagian dari proses di mana Anda dan saya mengalami kesucian hati. Karena itu mari merespon situasi dengan benar. Dan jangan terlalu cepat melakukan reaksi yang bodoh ketimbang kita mencari tahu apa yang Tuhan mau. Nah, Mazmur 73 ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kita sepakat di sini, di online semuanya, pada hakikatnya Tuhan itu baik. Sepakat ya. Masalahnya gini loh, Tuhan itu baik, itu tidak demikian untuk mereka yang tidak bersih hatinya. Karena mereka yang tidak bersih hati mengalami kebaikan Tuhan, namun tidak memahami kalau itu adalah kebaikan Tuhan. Nah, mereka yang tidak bersih hati itu selalu salah paham dengan Tuhan. Ya, Anda salah paham dengan manusia aja udah repot, apalagi salah pahamnya terhadap Tuhan. Ya, karena itu kesucian hati adalah lambang dari keseluruhan pikiran dan batin yang membentuk pola. Ini yang dikatakan kamu bahagia loh kalau kamu suci hati. Kenapa? Karena yang suci hati itu memahami bahwa apa yang terjadi itu Tuhan baik. Di mana Anda dan saya tidak hanya berkata Tuhan itu baik karena kata orang, tapi karena Anda mengalaminya. Tuhan itu baik. Dan ketika Anda mengalaminya, Anda tidak hanya melihat, tapi Anda merasakan kalau Tuhan itu baik. Akhirnya, orang yang lihat hidup kamu yang tidak bersih hatinya, memang tidak paham. Karena buat mereka adalah aneh dengan lika-liku perjalanan yang Anda lewati, lalu kemudian Anda bilang Tuhan itu baik. Karena memang yang paham hanya yang mengalami. Hanya yang mengalami, yang melihat. Sehingga kita nggak melihat kesusahan yang terjadi, namun kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalamnya. Sehingga Anda dan saya yang paham itu bahagia. Dan bahagianya bukan besok, bahagianya sekarang. Karena
dari setiap harinya kamu melatih diri untuk memahami. Melatih diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Karena mereka yang tidak membiarkan hatinya dibersihkan lewat situasi dan masalah, maka yang melulu salah paham dengan Tuhan, ya ujungnya biasanya kalau nggak nantang Tuhan. Ya. Lu udah pernah lihat orang nantang Tuhan belum? Saya dulu pernah gitu nantang. Itu sampai di level, ya udah apalagi deh. Gitu. Apalagi deh, terserah deh ya. Mau diapain juga, ya udah ayo gitu. Tapi bukan sebuah penyerahan diri sebetulnya, tapi lebih kepada gua tantangin lu nih Tuhan gitu ya. Dan hasilnya adalah untung nggak binasa gitu. Untung masih beroleh kesempatan mengerti dan memahaminya. Dan hari ini saya nggak bisa mengingkari bahwa Tuhan itu baik. Dan memasuki bulan yang baru ini, kiranya dengan proses yang Anda sudah lewati masing-masing, dari bulan-bulan yang sudah lalu, ya, memasuki bulan baru di tahun ini, Dia Tuhan yang tetap baik. Ya, karena itu jadilah bahagia, bukan kemarin, tapi hari ini. Bukan nanti, tapi sekarang. Kamu berbahagia, kamu terberkati, karena segala yang baik dari sorga itu mendukung Allah bekerja di dalam kehidupan Anda dan saya. Dunia ini Allah tidak tertarik untuk memperbaikinya. Namun hidupmu, Tuhan tertarik untuk menggarapnya. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini jangan sia-siakan persiapan di mana Anda dan saya masuk kepada bulan baru yang penuh rahmat, ya, yang penuh jawaban-jawaban doa. Saya tahu bahwa sekarang ini orang kalau ngobrol sibuk dengan statistik. Ya. Nggak hanya saya dari tadi pagi ketemu jemaat, ngobrolannya statistik. Ya. Di sana sekian ribu loh Pak. Di sana sekian ribu loh Pak. Tolong deh mulai sore hari ini kamu cerita Tuhan punya kebaikan lah. Ya. Lu sibuk sama statistik, nggak akan kelar. Ya. Itu akan terus berinovasi. Ya. Ya, bukan bermutasi lagi loh. Ya. Saya pikir ini udah bukan level mutasi, ini sudah level inovasi. Wah. Mungkin nanti akan ada bentuknya. Ya. Atau mungkin ada penampakannya. Tapi bodoh amat, yang pasti Tuhan itu baik gitu loh. Mari jangan kebawa dengan suasana yang ada. Ya, saya nggak ini kok, saya nggak suuzon bilang itu nggak ada, jangan percaya. Enggak, itu ada. Ya, itu kejadian. Ya, orang-orang terdekat yang ada di kita juga semuanya yang terkasihi kena, dan beberapa juga dari kantor anak-anak saya yang bekerja juga populasi yang kena tambah banyak. Ya memang itu realitanya kok. Ya. Tapi kan lebih realistis, Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu baik. Ya. Karena itu percaya kalau kita ini Tuhan bawa masuk bulan yang baru, itu bukan karena Tuhan lupa panggil kamu pulang, ya. Ya. Kau belum mati Januari karena Tuhan lupa absen, nggak begitu. Ya. Karena memang Dia belum selesai, hal-hal baik buat hidup kamu masih banyak di bulan ini. Ya. Pengharapan-pengharapanmu yang kepada Dia juga nggak akan dikecewakan, karena sekali lagi bukan statistiknya, bukan masalah yang hebat yang kita akan hadapi di bulan yang baru ini. Tetapi dengan siapa kita berjalan, siapa yang menyertai kita, dan kepada siapa pengharapan kita, itu penting. Tuhan itu baik, dan selamat mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan.